Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Kembali kami HR Channel, iGrowth Indonesia Channel. Hari ini kita mau ngopi bareng bersama teman-teman semua nih, praktisi HR yang sudah sangat luar biasa. Selama ini berkecimpung di dunia HR lebih dari 20 tahun. Hari ini kita santai, teman-teman semua, untuk ngobrol bareng ya, bertema HR Merdeka HR ya. Di depan kita udah ada kopi, udah ada kue gitu ya, terus juga ada kebuli tuh. Yang belum makan silakan. Jadi hari ini dalam tema kita masih menyambut 75 tahun Indonesia Merdeka. Kita kumpul bareng sambil ngopi bareng selama 1 jam ke depan. Kongko-kongko bareng bersama di sini sudah ada Kang Heru Wiryanto. Beliau adalah HR Data Researcher, lalu di samping kanan juga saya nih yang berbaju hitam, tetapi hatinya putih seperti salju. Apa panggilnya, Om apa Mas nih ya, Mas Haidir gitu ya, Om Haidir. Oke. Beliau adalah Head of HR dari DM Group. Lalu biasa ya partner saya ya, Denny Makarim, founder DHM Partner. Ya kita selalu sering mampir terus berdua nih biasanya. Dan yang terakhir sebelah pojok sana paling ujung Om Yunus Yusuf, Coach and HRGA Specialist. Dan saya Abi Darda, CEO dari iGrowth Indonesia. Hari ini kita ngobrol bareng ya teman-teman yang nanti menyaksikan channel ini. Silakan yang mau nimbrung ngobrol, kopinya tapi bikin sendiri ya gitu ya. Atau pesan sama Kang Heru nih. Beliau sebagai walaupun sebagai HR Data Researcher juga analis kopi juga ternyata ya. Kemarin di Facebooknya saya lihat baru dapat kopi dari Amerika Latin sana ya. Dari mana? El Salvador. Kopinya hitam tadi kan? Iya, hitam. Oke. Tapi ngerinya itu ngambil kopinya itu kan di sana banyak pemberontak gitu ya. Kalau nggak salah itu sambil kesingan peluru gitu ya. Campur misiu kayaknya. Makanya lebih keren tuh rasanya kayaknya. Nah itu saya nggak bayangin itu dapat kopinya itu luar biasa tuh ya. Perjuangannya makanya mahal tuh dari El Salvador gitu. Walaupun dapatnya di Bandung ya kan. Di Bandung apa aja ada gitu kan. Nah itu luar biasa. Jadi hari ini kita ngobrolin HR Merdeka HR. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu HR itu sebenarnya kita siapa sih HR sih? Orang bilang HR gitu, nggak ngerti HR. Om Yunus, HR itu apa sih Om? Sebelum kita ngobrol merdeka aja. Sebelum kita ngobrol merdeka aja nih. HR biasa kalau di perusahaan itu ya bagian ngurusin orang ya. Ngurusin orang ya. Ngurusin orang. Walaupun kita juga perlu diurusin juga ya. Iyalah. Kita perlu diberdayakan juga. Iya. Jadi HR Merdeka yang pertama, baru kita akan bahas nanti ngobrol lebih panjangnya lagi merdekanya HR. Saya habis ke Kang Yunus, saya ke Om Haidir dulu deh. HR Merdeka yang kayak gimana sih sebenarnya HR Merdeka itu? Apa HR yang berada di Jalan Merdeka sana? Kan nih teman-teman malah jadi nanya nih maksudnya judulnya apa sih, bingung amat gitu kan? Gimana sih? HR yang Merdeka gimana sih? ada dua nih ceritanya kan. Nah, ini ngomongin HR, seru nih. ngomongin Merdeka gitu. Itu kan dua kosakata yang berbeda. HR itu jadi entiti tersendiri, Merdeka juga kata berbeda, berdiri sendiri juga. Jadi kalau kita mau angkat tolong HR kan udah jelas, ngomongin orang gitu. Ngomongin orang. Jadi itu gampangnya gitu, ngomongin orang, ngurusin orang, bukan gemukin ya. Kalau Yunus ini kayaknya nggak cocok jadi HR ini. Dia sendiri gemuk gitu. Jadi nggak cocok ya. Kata ngurusin. Jadi ngurusin orang dari mulai A to Z. Sementara Merdeka itu sendiri ini menarik tadi. Sebelum kita diskusi ini tadi obrolan sedikit di bawah ngomongin Merdeka, ternyata Merdeka itu bukan bebas lepas. Jadi Merdeka bukan bebas lepas. Bukan bebas lepas, tapi ada ketergantungan, bukan independen. Interdependensi ya. Tadi yang nyebut ini nih, Kang Heru. nih. Jadi bukan. Jadi Merdeka itu garis bawah pakai blok. Bukan, Merdeka itu bukan independen, tapi interdependensi. Penuh dengan ketergantungan. Entah apa yang digantung, bagaimana menggantungnya. Tapi jangan lama-lama, kalau gantung kelamaan pusing juga. Nah itu dia. Tambah status nanti ya. Pak Heru nih, ini gara-gara Pak Heru sebenarnya. Nah, gimana Kang Heru?
yang dimaksud interdependensi itu apa sih sebenarnya? HR yang seperti apa sih sebenarnya? Artinya begini, Berat nih, berat. nggak mungkin HR itu berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri nggak ada produksi, nggak ada yang lain, ya perusahaannya perusahaan HR kan nggak ada. Itu satu. Tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Artinya berdiri dengan beberapa orang atau dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat seorang perkembangan nih, dari kalau kita sedikit nitip psikologi perkembangan, orang itu kan sebetulnya berkembang dari masa anak, masa bayi dan sebagainya, itu dependensi. Orang itu dependen sama orang tuanya. Remaja sampai dewasa itu bukan independen, bukan artinya setelah dewasa dia bisa apapun boleh kan. Tetap harus ada interdependensi sama orang tua. Bagaimana menghargai yang tua. Nah, itu artinya saya melihatnya konsepnya tidak independence, kebebasan dalam pengertian semua boleh. Ya. Artinya ada rules, ada norms yang harus diikutin gitu oleh HR. Sehingga di sini saya melihatnya interdependensi adalah kedewasaan seorang HR untuk bisa menegakkan suatu keputusan, kebijakan yang dari segi keilmuan dan profesionalitasnya dia putuskan benar. Dan itu saya bilang tidak tergantung pada azas kebanyakan orang. Jadi bahasa asasnya bukan fragmentis. Jadi keberanian dia, kalau dia merasa bahwa secara profesional ini benar, secara keilmuan benar, orang lain mengatakan salah, itu hukumnya adalah menurut saya memang benar. Karena kan selama ini kita pakai selalu hukumnya adalah hukum fragmentis, hukum kebanyakan. Iya. Padahal kan hukum kebanyakan belum tentu benar. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang begini, tadi kan merdeka itu tidak ada ketergantungan dan dia bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan atau disiplin yang dikuasai. Artinya tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Jadi kalau ada orang yang tertekan dia nggak merdeka. Nah, Om Yunus tertekan nggak sih? tertekan apa dulu? Kalau hidupnya tertekan, berarti hidup itu belum merdeka. Tertekan atau menekan jadi beda ya. Iya. Dia harus lihat posisinya. Gini, tertekan itu kan unsur ketidaksengajaan. Dia harusnya tidak ditekan, Dikondisikan. tidak dikondisikan untuk ditekan, tapi tertekan karena unsur ketidaksengajaan. Berarti dia belum merdeka. Tapi kalau Datang ke sini karena dipaksa Om Denny, nggak merdeka. Merdeka. Jadi Tapi kalau Om Deddy gitu kan. Tapi gini, kalau datang ke sini karena tertekan oleh nasi kebuli, ya. Itu baru pas. Tapi kalau kata motivator tertekan itu adalah baik. Bahkan ada seni menekan. Seni menekan hidup. Nah, kalau pengertian di saya begini. Tadi yang disampaikan sama Pak Heru tadi, sebenarnya kalau dalam konsepnya Stephen Covey itu lebih bagaimana membentuk keselarasan, membangun sinergi di antara setiap orang yang ada di dalam organisasi dengan membangun trust level yang tinggi, sehingga dari semua kemampuan itu bentuknya adalah kolaborasi, bagaimana membangun sinergi. Jadi kalau dibilang bahwa interdependensi itu adalah bagaimana keselarasan setiap orang itu punya trust levelnya tinggi, kemudian secara kompetensi, baik secara behaviornya, sehingga membentuk membangun saling ketergantungan. Nah itu bisa dikatakan bahwa kaitannya sama teman-teman ISAR itu bagaimana membangun orang-orang yang ada di organisasi ini bisa mampu membangun keselarasan dengan membangun budaya memang interdependensi yang dibangun dengan trust level yang tinggi. Kira-kira demikian. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa saya setuju bahwa memang merdeka itu tidak serta-merta bahwa bentuknya kebablasan yang terjadi ya. Misalnya kalau yang stigma yang terjadi saat ini adalah bahwa merdeka itu ketika misalnya setelah reformasi itu seperti kayak kebablasan gitu ya. Padahal mestinya setiap orang itu kan saling membangun engagement itu untuk membangun bagaimana saling trust dibangun sehingga membangun negara ini menjadi benar-benar empowerment-nya itu benar-benar bisa terimplementasi dengan baik mestinya. Demikian gitu ya. Kalau trust level ya. Trust levelnya. Mungkin ambil case lah. Cerita. Orang HR rekrutmen, dia udah pakai alat tes yang bagus, udah pakai assessment center. Tiba-tiba direktur ngirim untuk pakai referensi. Nah, itu
Dan harus diterima. Kalau dia nggak bebas kan yang terima 2 orang itu. Itu belum merdeka ya? Yang nggak merdeka. Nggak kan? merdeka. Itu merdeka dengan catatan. Oh. Merdekanya de facto tapi belum de jure. Nah. Repot bener tuh. Kalau saya lihat gini, tadi kalau bilangnya adalah adanya sebuah keputusan karena ada tekanan, ya sepakat bahwa itu adalah bukan sebuah kemerdekaan, tapi ada value tersendiri yang membuat dia memutuskan sesuatu sehingga tanpa dipengaruhi dalam tanda kutip, tanpa dipengaruhi untuk membuat keputusan di luar dari kehendaknya. Good, ya. Jadi kalau kita mau bilang kemerdekaan itu adalah segala keputusan yang dikeluarkan berdasarkan kehendaknya. Nyanya itu kalau kita bicara manusia, ya kita sebagai manusia. Tapi siapa yang menggiring itu? Yang menggiring itu adalah value yang kita miliki. Nah, kalau ditanya HR yang merdeka gimana? HR yang memiliki value. Value-nya harus ada dulu ya. Value-nya ada dulu. Kalau walaupun dia memiliki kompetensi dan capability, kompetensi itu outside to inside, capability adalah inside to outside. Jadi, tapi itu kan hanya tools-nya toh. Yang mendasar itu value-nya dia. Value-nya dia. Kalau dibilang kompetensi dan capability adanya di sini, value-nya itu harus ada di sini. Nah, kalau dia memutuskan berdasarkan value yang dia miliki, kita katakan apapun, saya tidak akan tanda tangan karena ini sudah menyalahi aturan main. Aturan main. No. Tapi gaji kamu saya potong. Ah itu. Kalau saya tanda tangan gaji saya dinaikin apa enggak? Mengganggu. Yang menarik adalah satu gini. Sebenarnya setiap orang, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa saya tidak ada pilihan lain, salah. Sebenarnya dalam kondisi apapun, kondisi tertekan, terintimidasi sekalipun, sebenarnya orang itu punya pilihan. Dia ketika dia mengambil katakan misalnya dia seperti misalnya contoh sederhana ya, dijodohkan gitu ya. Sebenarnya kan dia memilih untuk karena ya dia bersedia untuk dijodohkan, dia tetap punya pilihan. Nah, Jadi lagi tidak ada tiap orang tidak punya pilihan. Jadi siapa? Boleh saya bantu? Itu ntar di luar studio. Om Benny, Itu kes berbeda ya. ada cerita nggak tentang, nah ini paling hitam putihnya kan kalau Om Denny dunianya enak nih, IR ya, hitam putihnya enak. Kalau dunia kita dunianya bingung juga kadang-kadang tuh. Nah, Yang enak yang putih yang hitam. nah enak yang putih deh. Mohon maaf, yang enak itu yang hitam. Iya. Kalau saya yang hitam. Kalau saya sudah dilebur. Oh, Sudah dilebur. Itu dalam. Itu hitam putih. Kopi itu, kalau ngomong kopi itu nggak ada yang butek. Alanya semua gelap kayak begini modelnya. Tapi ini kopi kuning apa yang Kopi mangga. yang belum reformasi nih? Yang hitam itu memang belum tentu manis, tapi sudah pasti enak. Oke. Hitam. Hitam sebuah jaminan ya. Gimana? Ada cerita nggak? Kayaknya kalau urusan merdeka hitam putih ini enak nih di dunia Om Denny nih, lebih enak gitu. Clear ya. Yang saya ingat itu dulu tuh kita pernah, mungkin kalau masih pada kena pelajaran PMP, ya kan? Atau nih kita semua pasti di sini kena nih. PMP. Kalau lihat muka-mukanya kayaknya pada kena nih PMP. Oh, penasaran Baby boomers kan? Ya, kan? PSBB masih kena. Karena 100 jam. 100 jam. alumnus Udah 100 jam tuh masih kena. Nah kalau di PMP itu seingat saya dulu pernah ada diajarin kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas memang bebas, benar. Seperti kata Itu satu orang tuh, tanggung dan jawab satu orang. tanggung dan jawab. Bersedia menanggung dan bersedia menjawab. Gitu ya. Jadi bertanggung jawab. Sehingga yang namanya bebas itu bukan bebas liberal tanpa ada batas. Nah. Tapi ada aturannya. Nah, kalau ngomongin aturan dalam konteks kita di HR jelas dong. Sudah ada aturannya segala macam. Yang sekarang ini emang lagi aturan ini lagi agak-agak Rame lagi rame ya. Takut di sono di jalan apa sih itu ya? Merdeka. Di gedung rakyat sana tuh, ya di rumah rakyat lagi dibahas rencana mau dirubah aturannya dan sebagainya. Nah, tinggal itu. Nah, masalahnya kan kalau kata Pak Yunus tadi yang menarik adalah apakah di lapangan yang kita bahas ini tentang kemerdekaan, masing-masing kita itu benar-benar merasa sudah bisa tadi kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau dalam bungkus profesi kita itu yang profesional. Ya kan? Kebebasan yang bertanggung jawab itu tentu dikendalikan juga oleh aturan, baik yang tadi hitam putih maupun profesionalisme. Ya kan? Kita di hire itu buat apa sih? Di hire sama si bos sama si direktur buat apa? Untuk menggunakan profesionalisme kita kan? Bukan buat ABS kan? Kalau si bos ini yang merekrut saya direkrut justru untuk banyak mengingatkan beliau berdasarkan ilmu yang saya punya. Ya kan? Bukan saya
ngikutin apa kata beliau, Pesanan beliau ya. bukan ngikutin pesanan. Kan gitu tuh sebenarnya konsepnya profesionalisme. Kenapa orang HR direkrut? Kenapa banyak kompetensinya yang dibutuhkan? Kenapa banyak ujiannya susah, ya kan? Iya. Kenapa chemistry-nya dibesar-besarkan? Kalau pas lagi interview dan sebagainya, kan itu. Menarik nih, menarik. Jadi yang kalau merekrut HR yang dicari kan sebenarnya orang yang akan mengingatkan. Menarik. Jadi boleh ya kalau kita bilang bahwa Merdeka itu profesional? Pasti profesional ya kalau Merdeka ya. Profesional. Oke. Bungkusnya profesional. Maka orang yang profesional, orang yang merdeka sudah pasti profesional. Ya. Wah, ini kalau- Yang profesional tanda kutip belum tentu merdeka. udah merdeka. Justru saya menarik dengan pernyataannya Om Denny. Ah. Dengan keprofesionalannya dia bisa mengatakan iya atau tidak, setuju atau Setuju. tidak. Iya. Iya. Tapi kalau saya tidak profesional, saya tidak Iya. tidak bisa mengatakan hal tersebut. Berarti saya nggak merdeka. Iya. Betul. Tolong dong, kan besok nanti ketemu bos Pak Abi nih, bilangin saya naikin gajinya gitu. Nah. Kan bisa tuh. Pak Abi kan punya banyak alasan tuh kenapa gaji saya dinaikin. Sih, Ah, kan kayak gitu ya. tidak. Itu kan titipan. Benar. Tapi memanfaatkan keilmuan bahwa saya harusnya nggak naik gaji, tapi karena hubungan pertemanan dia melobi misalnya bosnya Pak Denny, Ya. maka bilang, tolong dong Pak Haidir dinaikin dong. Alasannya begini Pak, Haidir tuh kasihan Pak, dia hidupnya jauh, orang jauh segala macam. Kasihan betul lah. Itu kan Ya. memanfaatkan ilmunya yang Ya. tidak amanah. Value lagi balik. Value lagi. Nah. Kembali lagi ke value. Nah, jadi betul ya, dunia rekrutmen proses awal kita kan pasti pakai value tuh. Pasti tuh. Wah, di apa namanya di awal tuh kita mau on the strict banget gitu ya. Nah, tapi pas dunia real after hire Pesan. mulai kan ini kan HR juga ada seninya. Nah, tadi yang diobrolin Om Haidir tadi tuh, ya itu kan seni. Betul nggak sih kayak gitu sih Kang Heru? Prosesnya apakah harus begitu terus atau memang harus strict-strictan aja? Kan Merdeka kesannya jadi strict banget sih gitu. Jadi tadi menarik kalau bicara profesionalisme. Apa sih artinya profesionalisme? Nah, itu Lawannya apa? unprofesional. bukan. Kalau di Amatir. tinju ada amatir. Amatir. Oh, amatir. Apa bedanya? Mati. 3 ronde doang kalau amatir mah. Iya kan 3 ronde doang. Ini rewardnya beda. Kalau profesionalisme bayarannya berbeda. Pakai itu, pakai pelindung. Dia sudah kompetensinya diakui dengan IBF, dengan ikatan dan lain sebagainya. Jadi yang profesionalisme belum tentu merdeka. Ada auditor dia udah profesionalisme, tapi ketika dikendalikan oleh kliennya membuat suatu laporan keuangan, dia nggak merdeka. Ya. Headhunter yang ternyata dipesan sama perusahaannya untuk memasukkan satu orang dua orang yang sama gitu ya, itu nggak merdeka. Yang merdeka artinya memang punya tadi independensi atas dasar keilmuan dan keahlian dia. Kalau kata saya A, Ya, ya A, tidak ada B gitu ya. Kalau di dunia data science itu jelas. Lawan saya itu adalah yang disebutnya istilahnya itu kalau Kudanil bahasa hypo. Kalau di telemanagement itu high potential. Tapi kalau di data science hypo adalah the highest employee yang dibayar untuk membuat suatu opini. Oke. The highest ini. employee opinions. KOL, call. Ya. Key opinion leader. Ya. Nah, itu kan itu musuhnya data science. Karena kalau orang data science kan ini datanya begini. Ya. Tapi ketika dia misalnya saya junior, seorang data scientist sudah buat presentasi yang sangat bagus, tiba datang yang sudah sangat profesional 15 tahun, bullshit dengan itu semua, intuisi saya mengatakan B. Tetap ya. Tapi itu intuisi bukan data. Ya nggak apa-apa, B. Oh. Dan akhirnya bilang ya udah B aja Pak. Gitu. Itu. Itu nggak merdeka gitu. Artinya Ya. artinya masih bisa maksudnya artinya dikendalikan oleh orang lain. Exactly. Masih ada unsur subjektif juga. Tapi enggak, mereka dari gini. Tadi kan bilang profesional itu kan memutuskan sesuatu berdasarkan kompetensi dan capability yang dimiliki dan ya. value yang dia miliki. Value-nya. Kalau singkat mau, tahu dan mampu. Ya. Dia mampu melakukan berdasarkan pengetahuannya dia bahwa orang itu bahwa hasil keputusan tidak boleh B, Ya. hasil keputusan C. Pada saat diminta B dan dia memutuskan B, maka dia tidak profesional. Maka dia tidak profesional, maka dia tidak merdeka. Iya. Itu kenapa?
Kenapa orang yang profesional diminta sesuatu itu gak tenang? Karena bertentangan dengan value yang dimiliki. Exactly. Saudara, sebangsa dan setanah. Ya, Satu anak satu air. Ya, satu air ya. saya perhatikan juga gini ya. Fenomena yang terjadi adalah ketika kita memutuskan untuk kita menekuni bidang kisah. Artinya kita juga dihadapkan kepada hal-hal yang dilematis dalam keseharian kita, entah itu keputusan apapun, entah itu dalam menjalankan apapun. Gitu ya. Contoh kalau dalam konteks profesional, secara HR itu juga bagaimana dia memegang teguh nilai integritasnya dia terhadap pekerjaannya dia, di mana dia harus strict to the rules. Artinya memang tidak melihat bahwa siapapun yang melanggar, artinya memang dia strict, pokoknya ya melanggar, entah itu teman dekatnya, saudaranya atau siapapun, atau misalnya katakan misalnya anaknya pemilik perusahaan sekalipun, kalau memang rules lah, ya rules gitu ya. Artinya dia juga berani untuk mengatakan bahwa ini adalah peraturan. Kenapa? Ini menimbulkan friksi, termasuk juga bagaimana diskriminasi muncul ketika kita tidak strict sama rules-nya. Itu kan contoh bentuk profesional dari kalau kita berbicara konteks profesi HR ya, secara profesional. Ya. Bisa diukur dari situ juga mungkin ya. Oke, ini ada kasus nih, contoh. Kita biasalah ya, ini raja proyek ya, ini raja proyek. Dua raja proyek. Kita dapat proyek misalnya. Sedangkan klien mintanya kita ya sesuai request. Tetapi secara hasil nanti, hasil dari apa yang kita buat ini, pasti itu akan mengorbankan salah satu pihak. Pihak A misalnya, apakah itu karyawan, Jadi masih B, bias ya. pihak B misalnya requestnya dari owner perusahaan. Nah, kayak gini ketika kita udah request gini, kita merdeka nggak sih sebenarnya? Saya cerita sedikit ya sebelum Ya, ini. kalau ada case, kalau ada cerita bagus tuh malu. Jadi menarik begini. Waktu itu kita sedang diminta untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi saya nggak sebut perusahaannya apa dan proyek ini aktivitas tentang analisis. Temukan fakta di lapangan itu seperti apa terkait dengan kondisi perusahaan. Ketangkaplah itu, kita dapat itu. Ada beberapa poin-poinnya tertentu, kita dapat poin tertentu dan itu poin sensitif satu. Yang kedua, orang-orang yang bermain siapa saja. Dan kita dapat itu juga. Betul. Terus diminta untuk menghilangkan orang ini dan menghilangkan poin ini. Kita bilang, Pak, mohon maaf. Kalau Bapak itu yang Bapak minta, kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Bapak kan ketika di awal kontraknya kita ingin menemukan dan kita akan memberikan saja kepada Bapak seperti ini poinnya agar Bapak bisa putuskan seperti apa, bukan memanipulasi kondisi yang ada. Itu satu. Yang kedua, akan menjadi sebuah catatan nanti perusahaan ini kami terlibat apa enggak di sana. Kalau kami terlibat di sana dan kami salah merekomendasikan, itu jadi integritas, jadi apa namanya? Bumerang. Jadi moral kami di mana? Kredibilitas ya. Atau begini saja, saya buat ini apa adanya dan temuan kita dan apa rekomendasi kita dan beberapa step. Bapak nanti bikin presentasi sendiri. Tapi jangan mengatasnamakan kami. Tapi kalau Anda tidak mau ikut saya nggak bayar loh, Mas. That's why. Itulah sebabnya kita minta di depan. Tips dan Minimal 50%. Tips dan trik ini. 75%. Thank you udah dikasih tahu jadi. Ya. Om Denny. Ya, menarik banget sih memang. Jadi begitu banyak sebenarnya itu kalau di lapangan sebutnya banyak pesanan kan gitu ya. Nah, Banyak pesan sponsor. 3 telur, 4 telur kan. Banyak pesan sponsornya di sana. Memang pada saat sebuah institusi atau perusahaan, nggak bilang dari mana atau siapa, pada saat dia meng-hire, berarti dalam konteksnya ini konsultan ya. Kita benar-benar harus memperhatikan apa maunya dia. Yang dibutuhkan itu apa sih? Hai klien, yang Anda butuhkan orang yang memang menggunakan kompetensinya, kalau tadi istilahnya Pak Heru tadi, menggunakan kompetensinya untuk memberikan masukan, atau yang dibutuhkan adalah reporter yang membuat report, maksudnya ya, reporter wawancara. Reporter. Jadi orang yang membuat report maksudnya, Membuat report. semacam minute taker, ya kan? Hey, Denny, aku mau bikinin report begini ya. Nah, itu beda, harus clear di awal. Nah, bagaimana cara biasanya di awal si calon klien akan selalu bilang bahwa dia membutuhkan banyak masukan. Kan Anda sebagai profesional di bidangnya segala macam dengan track record, maka kalian butuhkan kemampuan itu untuk melihat, menganalisa kamu. Kalau itu dibutuhkan,
yang disampaikan sama Pak Haidir untuk mengunci dengan teknik pembayaran itu bagus. Nah, ada bagusnya lagi, tambahin lagi. Biasanya kalau kami buatkan akta integritas. Ya, ya cakep tuh, cakep Ya banget. kan? Integritas. Di depan tuh tanda tangan dulu akta integritas ini. Ya, HR juga perlu ya? Yang tanda tangan, profesional ya? yang tanda tangan ini jangan mau orang-orang yang, mohon maaf nih ya, orang-orang yang kewenangannya masih setengah. Akta integritas sebaiknya ditandatangani, apalagi kalau konteksnya ke proyek-proyek yang sensitif di HR, apalagi kan misalnya investigasi, nah seperti tadi itu yang dilakukan sama Pak Haidir, sebaiknya akta integritas ini itu ditandatangani oleh orang nomor 1 di perusahaan itu. Jangan bintang 1. Jangan bintang 1, Langsung orang nomor 1 empat. gitu. Supaya menunjukkan bahwa komitmennya ada. Iya. Dia akan mendukung itu. Wah, nah dalam teknisnya benar kata Pak Haidir tadi, minta duitnya duluan. Gitu. Oke. Ya, Kalau di perusahaan, Silakan. sebenarnya setuju ya. Saya menyambung yang sampaikan dari Om Heri tadi. Sebenarnya kalau di perusahaan, kalau kebetulan berdasarkan pengalaman saya terakhir, setiap karyawan baru itu diwajibkan untuk selain tanda tangan agreement perjanjian kerja, harus juga tanda tangan satu lembar fakta integritas. Iya, Yaitu iya. salah satunya adalah kita menerapkan namanya sistem blower apa nih ya? Whistleblower. Kemudian juga kita menerapkan bagaimana mengeliminasi apa namanya manajemen resiko, kemudian jika terjadi masalah gratifikasi dan sebagainya, itu adalah kita kuncinya adalah di dokumen itu. Jadi setiap karyawan termasuk posisi mau kontrak, mau kontrak base, mau profesi, semua diwajibkan untuk tanda tangan dokumen itu. Nah, yang menarik begini, ketika dihadapkan kemerdekaan terhadap sebuah kepentingan, Betul. ya, kan ketika kita di hire pada perusahaan kan untuk kepentingan perusahaan. Bapak saya rekrut sekarang ini untuk memajukan perusahaan, turut memajukan perusahaan. Nah, dengan cara apa? Nah, kan itu pertanyaan, dengan cara Bapak atau dengan cara saya atau dengan cara kita. Nah, yang menarik adalah ketika kata kunci memajukan perusahaan namun bertentangan dengan value atau integrity yang kita miliki sebagai HR atau data yang kita miliki terhadap sebuah perusahaan tersebut yang mengharuskan melakukan tindakan 1, 2, 3, 4, 5 ternyata hanya 1, 2, 3 saja, Ya. itu kan akan terganggu nanti. Iya, Nah, ini ada kisah juga menarik ketika Kisah ya story atau kisah benar? cinta Oh. di perusahaan antara kita dengan karyawan, banyak karyawan dan pimpinan perusahaan. Benar cintanya. Oh iya, orang kaya itu cintanya banyak. Makanya saya posting di Facebook saya, cinta itu bisa dibagi apa enggak sih? Nah, Gua soalnya mau jam udah ngantuk itu. Bisa dibagi tergantung oleh siapa dan berapa banyak. Cinta itu hanya satu jenis, tapi banyak jenisnya. Nah, jadi untuk pasangan jenisnya apa, Iya. untuk karyawan jenisnya apa. Oke, kembali lagi ke sini. Sampai mana tadi? Cinta. Oh, HR cinta. HR dan cinta. Karena kecintaan saya terhadap perusahaan, maka saya harus lakukan tindakan ini, tindakan ini. Kalau saya tidak lakukan tindakan ini, maka berdasarkan ilmu yang saya miliki, saya nggak bisa lakukan itu. Ya. Kalau ibu memutuskan atau bapak memutuskan hal tersebut, ini akan mengganggu kinerja perusahaan. Dampaknya bukan hanya kepada karyawan, tapi seluruh perusahaan, entiti perusahaan akan terganggu dengan perizinan dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana nih, Mbak? Ini usulan saya di dalam ruangan. Di luar ruangan, saya tidak begitu. Tapi mau tidak mau, ini keterpaksaan. Nah, banyak nggak kalau menurut Pak ini, soalnya beliau sangat banyak pegang data ini. Iya. Berapa- Nah, nanti kita mau tanya tuh. Nah, itu kira-kira kan itu integriti kita untuk turut membantu majunya perusahaan berdasarkan ilmu yang kita miliki dan rekomendasi yang kita miliki. Namun tolong jangan sesatkan kami. Waduh. Jadi itu Cinta yang Kuncinya, moral obligation-nya kan. kuncinya Ya. justru ada jangan sesatkan. Kenapa? Tadi kan ngomong data. Data juga tergantung orang, sangat tergantung. Wah, kalau teman-teman, saya ngomongnya ada dua. Kita bisa lie with the statistic. Statistik artinya measurement. Kita juga bisa lie with the data. Menarik nih, lie with statistik, Atau lie with the data. lie with Statistik data dan Ya. Artinya begini aja, kalau misalnya Anda mau lihat growth perusahaan, padahal perusahaan itu nggak growth, ya landai gini. Oh, oke. Anda sempitin secara statistik begini, pasti begini. nonjol. Iya, Ya. iya, betul. Itu sudah melakukan lie with statistik. Artinya aturan-aturan asumsi statistik sudah dilanggar. Ya, Untuk ya. measurement ya. Ya.
Data misalnya, data udah jelas ada outliersnya masih kotor, variansnya masih besar, Simpulin. kita berani ngelaporin hal itu. Contohnya kesalahan paling banyak nih, performance appraisal. Anda bicara sangat buruk, sedang, Baik, cukup, sangat baik. ada 3 yang sangat buruk. Ada 3 lagi yang sangat baik. Iya, di tengah itu masalahnya. Anda hitung pakai rata-rata. 3 tambah 3 bagi 6. Oh, berarti rata-rata. Bayangin ada 3 buruk, sangat buruk, 3 sangat baik. Kesimpulan rata-rata. Rata-rata karena kurva normalnya ketemu. Iya. Gimana? Orang anak kecil juga kan 2 buah apel, 2 buah ini. Rata-ratanya apa? Setengah apel, setengah ini. Nggak mungkin gitu ya. Nah, itu yang saya bilang. Artinya data itu bisa diselewengkan juga. Measurement statistik bisa diselewengkan. Baliknya ujungnya tadi ke value. Nah, justru kalau bicara value yang bagaimana harus dimiliki oleh ISA. Nah, Ini nih. Karena kalau kita bicara Bierstein tahun 77, budaya itu ada 3 unsurnya. Values, things, sama norms. Things itu bicara artefak, bicara teknologi. Values itu bicara nilai-nilai. Norms itu bicara tadi aturan. Nah, jadi kalau ketika pas sekarang lagi nerapin apa undang-undang Cilaka. Undang-undang Cilaka ini kita kaitkan dengan things, dengan teknologinya. Itu kita bicaranya kalau di psikologi itu bicaranya perception. Ada yang ada. ya. Nah, tapi things dengan value itu membentuk perception. Think and value untuk Iya, perception. karena kan itu cara pandang kita. Iya. Iya. Nah, ketika persepsi tidak sesuai dengan objeknya, saat itulah patologi mulai keluar. Aneh-aneh mulai keluar. Ya kan? Ini nggak cocok nih. Pak Doni kan boleh beli kulkas kan. Terus untuk nyimpan baju boleh kan? Boleh aja. Salah nggak? Dingin tuh baju. Nah, gitu. Tapi secara value itu kagak bener gitu. Nggak sesuai. Iya. Kulkas untuk apa? Untuk nyimpan. Bener kan secara norm, secara things. Tapi kalau sama value, ya kagak bener juga. Masa Nggak sesuai. listrik belum ada sudah beli kulkas, terus untuk nyimpan baju. Itu kan. Nah, jadi kalau kita bicara merdeka tadi adalah kesalahan tadi. Dan kalau di level mikro itu menarik. Kalau saya level mikro ya. Secara individu kalau bicara talent gitu, bicara HR, siapa sih orang yang merdeka? Kalau saya definisinya simpel. Ketika orang itu bekerja sesuai passionnya. Nah, Sesuai dengan passionnya. garis bawah lagi hitam. Jadi Ketika merah. nggak passionnya, kerjanya kan setengah-setengah, bos. Iya. Ya. Apakah itu sama dengan ada satu kata orang bicara atau kata orang ahli di sana yang pernah bilang gini, love your job, Cintailah pekerjaan. do not love your company, ya kan? Benar seperti itu ya, jadi maksudnya itu ya. Iya, Jadi karena kita harus mencintai pekerjaan kita. pekerjaan terus-menerus, Pak. Kalau perusahaan kan sementara. Betul. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan perusahaan akan berhenti mencintai kita. Ya. Karena kalau gimana kita bisa mencintai pekerjaan, kalau kita tidak ada passion sama pekerjaan itu. Persis. Rene pernah ngomong begini, your career is not your passion. Jadi gimana cara membangun passion? Ini geser lagi nih. Geser. Udah Jadi profesional, value, cinta udah. Cinta. Ada passion. Passion. Ya, passionnya di mana gitu? Passion itu apa sih? Passion agak sulit ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bukan Bahasa Inggris deh atau Arab nggak apa-apa. Arab. Passion. Mau jelasin lagi struktur. Marifatul. Arifatul passion. Jadi itu suruh baca buku Marifatul Madarij Passion. Salikin gitu. Satu ayat untuk sekian. Marifatul Ya, passion. dalam pengertian passion itu artinya kalau bahasa kerennya sekarang strength-nya di mana sih? Kekuatan. Kita nggak bicara weakness, tapi strength-nya di mana sih? Kalau gairah, Gairah belum tentu. saya strength tapi nggak bergairah. Nah, Gimana? itu kan kacau. Saya bergairah tapi nggak strength. Karena strength itu Itu perlu obat. strength itu kan sebetulnya bukan semata-mata bakat. Strength itu harus ada
harus dilakukan berulang-ulang. Sering itu artinya ini kan, bukan kekuatan tapi kemampuan kan? Bacanya apa? Kekuatan. Lebih kekuatan. Karena saya punya kemampuan matematik, tapi belum tentu itu jadi strength. Orang saya kuliah psikologi, strength saya mungkin di orang, ternyata saya enggak. Ketemu orang stres. Bukan strength. Jadi kalau lihat matematik gampang gitu. Passion gua di sana. Passionnya di sana, ya kan? Belum harus sesuai background ya. Iya, enggak ada hubungannya. background. Nah, ketahuannya nanti gitu. Ya. Coba lihat sekarang di pekerjaan. Ini maaf nih kalau di company. Udah direktur, insinyur, hebat semua, kompetensinya terpenuhi. Tapi kalau ketika, Mas, kalau udah pensiun mau apa? Saya mau ternak. Jangan-jangan passion dia di situ. Iya. 55 tahun dia korbankan passion dia di situ. Kenapa? Karena waktu kecil saya pengen punya peternakan yang seperti ini. Dan waktu dia membuka peternakan itu dia dengan hati banget. Dengan senang. Kita simpulin dulu. Jadi merdeka juga kita bekerja sesuai dengan passion. Betul Pak? Enggak, kalau beli, enjoy saya sama- setuju iya. itu. Ah. Tapi kalau dibilang, ini sedikit geser ya, karena kita sisinya bersebelahan. Saya sisi kiri mungkin Iya, agak sedikit bisa muncul. setan. Mobil sendiri. Masalah dari geser aja. Passion itu adalah kenikmatan. Ya. Ya. Jadi nggak cuma Bekerja itu nggak tertekan tadi maksudnya ke situ. Yes, jadi tidak cuma bicara tentang apa tadi kekuatan. Jadi kedua nih ya, nyumbang kuat, saya nyumbang nikmat. Waduh. Nah, jadi kenikmatan ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada rasa tertekan, tapi enak, Nggak ada beban ya. nggak ada beban. Beban pasti ada. Pasti ada, Bu. Pasti beban. Nggak mungkin kalau nggak ada beban kita akan melayang nanti, nge-fly. Itu harus ada beban untuk bisa menjejak bahwa kita ada di bumi. Jadi dia harus nikmat melakukan itu, ada beban, tapi kita bisa lewati itu, ada masalah, kita bisa jalani itu, ada persoalan, tapi kita bisa cari solusinya. Oh oke, Bapak mohon maaf, handphone harus nyala terus 24 jam karena kondisi pabrik begini dan begitu, Bapak harus standby kapanpun dipanggil, kan gitu kan? Kalau orang yang tidak keep it enjoy dengan menikmati profesinya, apaan orang waktu tidur telepon gitu, Kurang bayarnya. oh kurang gua harusnya gua bayarnya gede dong gitu kan. Nggak dikasih Bayar gua berapa gitu. saya terbayang tuh begini, ada teman-teman di bagian accounting, dia kan paling akhir tuh. Iya. Awal wa akhiru dia. Iya. Awal akhir udah tuh kan kadang begadang gitu kan, dia pulangnya malam gitu, dari pagi ke pagi. Mirip kayak HR kan? Iya. Berangkat pagi pulang pagi gitu Porting kan. sama. Itu kok dia Nikmat. happy gitu ya, kok nikmat, kok lu nggak stres itu? Enggak sih, biasa aja. Ya, itu sudah kelihatan passionnya. Om Denny strength-nya di IR. Ketemu orang, oh bapak gimana? Buat dia ini mainan gue. Itu dia. Gitu. Buat yang lain, gila ya. Saya cerita dulu, beliau pernah cerita dikasih dulu ular kobra ya. Iya. Di kamar di mes ya. dua kali. 2 kali kan? Tuh Masya Allah. Kalau saya kalau udah begini. Tapi dia orang ular kobra diketok mati, dia itu lagi gitu kan. Kobranya yang lari ya. Kobranya lari. Nah itu Berarti gua lebih ular dari ular ya. Pawangnya nih. waduh kawan. Ada pawang. Gitu. Masih buat trompet dia, buat trompet ya. Kalau saya boleh nambahin, Om Heru. Om Heru bilang kekuatan, saya nambahin Kenikmatan. kenikmatan. Oke. Kuat nikmat lagi. Iya. Kuat dan nikmat lagi. Wah. Nah, itu gimana yang jadi objeknya? Ya, balik kayak- lagi kuncinya kata antum tadi. Apa tuh? Untuk bisa punya passion dia harus cinta sama Asik. Dapat tuh. Gimana supaya bisa cinta? Nah. itu gua bukan ahlinya. Ini Cinta. percaya deh. Itu dia justru di situ. Bukan. Kalau dia ngomong itu gua nggak percaya, kenapa? Karena dia cinta pada dirinya, maka dia begini. Dia kurus tuh kan, lagi cintanya. Justru itu. Kita tanya. Gimana Om Yunus? Cinta yang gimana nih? Kalau Passion? sudah gini, artinya kalau misalnya di apa namanya di posisi ketika seseorang itu cinta sama pekerjaannya,
itu sudah dia menjalani proses di mana passion dan strength itu sudah menyatu, sudah berjalan dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus, sehingga akhirnya timbulnya secara subconscious mindnya dia sudah cinta, automatically dia mengerjakan itu udah nggak merasa bahwa ini adalah Pekerjaan. pekerjaan, dia menikmati apapun. Jadi artinya dengan begitu kompleksitas permasalahan dalam pekerjaan itu, bagi dia adalah challenge-nya. Jadi beda. Jadi kalau ketika orang cinta itu kan nggak bisa dieksplanasikan, nggak bisa dijelaskan seperti apa, hanya Tapi bisa dirasakan. dirasakan. Iya kan? Artinya itu kan sudah menjadi bagian daripada alam bawah sadarnya dia. Tapi bisa Dan didefinisikan. betul. Bisa. Ketika dirimu tidak mampu menerjemahkan cinta, berarti Anda belum paham tentang cinta. Berat. Ini berat banget tuh. Tapi yang pasti, kalau itu bisa dibangun semua, itu nggak ada konsep engagement. Oh iya, Konsep engagement. Nggak ada. karena itu susah gitu ya. Karena kalau udah yang namanya passion, dia udah cinta sama pekerjaannya, udah pasti engage lah. Ya. Sudah bahasa Inggris. Nggak mungkin nggak engage. Nggak tergoda sama Ada- kanker ya. Ada kisah menarik itu begini, Om Heru. Apa namanya? Saya punya pinjam perusahaan di perusahaan yang sebelumnya, di perusahaan pabrik yang cukup besar. Saat itu krisis moneter, drop semua, perusahaan drop. Terus menariknya si perusahaan itu mengumumkan bahwa pendapatan kita berkurang, bahkan hampir minus. Ya. Reaksi karyawan itu luar biasa. Pak, gaji kami dipotong sekian untuk menyelamatkan perusahaan. Oh, oke. Asalkan kami tidak tidak di PHK. Kurangin ya. Itu permintaan mereka, bukan usulan dari perusahaan. Ya. Dan dia rela itu. Ya. Saya bilang keren banget itu. Gimana cara bisunnya bisa kayak gitu? Mirip Hyundai tahun 98 ya. Hyundai 98 ketika crash moneter Asia itu antara serikat kerja, CEO, pemegang saham sepakat untuk pangkas semua fasilitas dan segala macam. Itu ada tuh kisahnya tuh. Jadi itulah yang dinamakan mereka udah membangun cinta tadi. Iya, Jadi gak ada masalah, oke hajar aja setengah gaji gue, turunin segala macam fasilitas gue gitu. Berarti ikut Tujuannya sama kulturnya ya. Dari IR gimana? Bisa terima nggak itu? Iya. Ini yang kalau saya kan suka ngasih istilah namanya win the heart. Win the heart. Jadi kita tuh harus memenangkan hatinya rakyat. Rakyatnya siapa di perusahaan kan karyawan. Nah itu. Menangkan hatinya rakyat, maka selesai urusan kita. Oke. Dan ini juga sebenarnya jawaban dari pertanyaan beberapa teman yang di beberapa kajian ya, dia sempat nanya bagaimana caranya kita mengurangi pengaruh serikat pekerja. Di mana di sebuah perusahaan atau banyak perusahaan di luar sana Superior. itu si karyawan kok lebih percaya sama serikat daripada percaya sama HR atau perusahaan, gitu kan? Nah, itu salah satu jawabannya yang saya sampaikan adalah itu. Kita pertama sebagai HR harus melihat kan apa yang kita lakukan dan apa yang serikat lakukan. Iya. Pada prinsipnya kan tugasnya HR sama serikat itu sama Ya. Ya. untuk masalah manusianya, ya kan? Tapi kenapa sih serikat bisa lebih dipercaya? Kok HR enggak? Iya. Bilang parameternya sederhana adalah lihat pada saat ada masalah ada dua pintu di sana, pintu ruang HR sama pintu ruang serikat. Karyawan lebih cepat lari kemana? Ya. Kalau mereka lebih cepat larinya ke ruang pintu serikat, maka HR-nya harus memperbaiki diri. Ya kan? Kalau kita sudah memperbaiki diri, maka tadi perlahan tapi pasti level of trust yang tadi di awal meningkat kan? Pada saat level of trust sudah meningkat, maka otomatis si karyawan akan melihat aku lebih bagus, lebih senang ngomong sama HR. Kenapa? Karena langsung solve masalahnya. Kalau ngomong sama serikat berarti kan jembatan. Serikat nanti akan ngomong sama HR dan sebagainya karena penentunya kan ada di sana. Nah itu yang disebut with the heart. Jadi Menangin kalau hati kita dulu. sudah memenangkan hati karyawan, sebenarnya program-program yang tadi dibahas itu terasa sangat ringan. Ya. Ya kan? Karena mereka semua menyadarinya, apalagi yang ngomong adalah orang-orang yang mereka percaya tadi, yang sudah hatinya sudah tertambat padanya. Jadi tadi ada cinta, ada nikmat, ada trust, ada engage, passion. ada value, ada strength. Profesional. Terakhir, sebelumnya profesional. Terakhir apa tadi barusan? Win the heart. Dapatkan atau raih hatinya. Itu merdekanya HR yang merdeka ya. Ya. Nah, mungkin sedikit kesimpulan itu sebelum kita bicara merdekanya HR. Beda nih ada HR yang merdeka. Sekarang kita Merdekanya mulai HR. Merdekanya merambah HR. ke merdekanya HR. Merdekanya HR itu kan kita berhak atau bisa walaupun kita kan sering disebut core-nya adalah
business partner ya. Ya, Business partner kan. Nah, lebih ke sana kan, harusnya kita merekomendasi apapun bentuk knowledge, skill atau rekomendasi yang sifatnya untuk memajukan perusahaan ya secara umum ya. Lebih kepada itu. Nah, disitulah merdekanya HR untuk memberikan arahan-arahan agar konsep tadi itu HR sebagai partner itu bisa real dilaksanakan. Nah, realitasnya kan nggak begitu kan. Realitasnya kan iya sih sebagian aja 20% gua ambil, selebihnya udahlah urusan lah gitu kan. Nah, gimana nih cara kita bisa meraih merdekanya HR-nya untuk tadi betul-betul menjadi core-nya tadi menjadi HR sebagai business partner. Om. Ada pernyataan tuh begini. Ya, mohon maaf ya sedikit dengan bahasa Arab ya. Wah, aja. Gue cuma tahu aja. Nata iju afham atiqah wa nata iju atiqah ata'ah. Ya. Buah dari sebuah pemahaman adalah kepercayaan. Ya, dan buahnya dari sebuah kepercayaan itulah ketaatan. Cakep. Oke. Jadi mau bilang begini, kenapa HR itu nggak merdeka di dalam memutuskan sesuatu? Karena nggak trust. Tuh, kembali lagi tadi. Kenapa dia nggak dipercaya? Keberadaannya diperlukan perusahaan, tapi keputusannya belum dipercaya oleh si user. Kenapa nggak percaya? Karena dia tidak mampu memahamkan user terhadap keputusan yang dibuat. Itu. Ya. Nah, pada saat dia mampu memahamkan, Pak, begini Pak, kalau nggak begini Pak. Nanti kalau Bapak ambil tindakan seperti ini, resikonya seperti ini Pak. Yang dimaksud HR itu mampu menjelaskan pemahaman dia bukan memakan dalam konteksnya dia. Iya. Karena kita kan subordinat dari user kita. Dia punya kepentingan dan kita melakukan pekerjaan berdasarkan kepentingannya dia. Iya. Nah, kita harus memahami kepentingan dia juga. Dari kepentingan dia mulai hambatan, kita kasih solusi. Betul. Berdasarkan kapasiti dan kompetensi yang kita miliki. Iya. Kita fahamkan, Bapak, rekomendasi saya berdasarkan pengetahuan, keahlian, ilmu yang saya miliki, maka rekomendasi saya adalah ini. Jika Bapak tidak lakukan ini, resikonya ini. Jika Bapak lakukan hal yang lain, kan resikonya kan begini. Dan kalau ini dilakukan, keberlangsungan terhadap entiti organisasi akan terganggu. Nah, Bapak kan punya kepentingan untuk mempertahankan entiti perusahaan, toh? Nah, ini mesti dilakukan. Nah, kalau dia trust dengan seperti itu, maka apa yang kita akan ikut. Ya. Ini mirip dengan salah satu pimpinan saya bilang gini, kalau Pak Haidit gak tanda tangan, saya nggak tanda tangan, walaupun pada direktur tanda tangan. Itu tingkat puncak apa tuh namanya? Kepercayaan banget tuh ya. Pada saat itu saya masih bukan direktur. Kalau dia nggak tanda tangan, walaupun para direktur tanda tangan, saya nggak akan setujui. Tapi untuk bidang itu, gitu. Sampai sedemikian rupa. Ya. Mana Kairu? Kalau saya sih bilang tadi kan percaya, orang kalau bisa percaya ya kita harus mulai. Kalau saya mengamati gimana mau jadi partner, orang sementara ini HR kebanyakan kehilangan intelligence kok, intelijensinya hilang, bahkan mungkin dikebiri. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Kita lihat, kalau saya lihatnya dari data yang selalu, karena pengambilan keputusan tadi kan pasti kan di latar belakangnya oleh data yang benar untuk bisa trust ya, kemudian pengalaman masa lalu yang benar, untuk kompetensinya yang baik sehingga kita bisa trust. Gimana kita mau percaya dengan orang HR kalau datanya aja nggak tahu bersih atau enggak, benar atau enggak, ya. Nah kemudian orang HR-nya juga kehilangan intelligence dalam tanda petik. Coba deh lihat di statistik HRS Anda, apa sih datanya? Laki, perempuan. Iya. Itu nggak ada inteligensinya sama sekali. Semua orang tahu 50% laki, 50% wanita. Orang bisnis kan akan nanya, apa impact-nya sama bisnis sama gua? Laki perempuan itu apa hubungannya? Iya, nggak ada gitu, nggak ada intelligence gitu di situ. Cuma produktivitasnya berkembang pada saat dia usianya sama dan hamilnya bareng. Ya, nggak tahu juga. Artinya, apakah itu hubungannya korasional, apakah itu kasualistik, apakah itu nggak pernah jelas. Iya. Ada latar belakang pendidikan, sekian persen sampai detail Anda bisa itu. Tapi orang bisnis selalu nanya, apa impact-nya buat gue? Bicara value ya.
data di HRS yang sekian gigabytes itu, kalau saya yang nanya, ini apa impactnya sama revenue? Iya, betul. Itu intelijensi yang hilang. Interview nanya bapak juga untuk apa gitu ya? Iya. Jadi maksud saya orang HR harus mampu mengconvert data-data tadi. Data itu bisa structure, menjadi insight. Oke. Insight itu tadi yang diomongin. Anda dipercaya sama direktur itu karena Anda memberikan insight, bukan memberikan data. Iya. Kalau yang dikasihin data informasi, dia akan bilang ini, aku udah tahu. Data apa gitu. Bicara solusi. Dan kalau dikasih data sama informasi nggak perlu intelijensi. Iya. Kasih aja orang data minta data Kasih robot di situ kan, cus masuk datanya Masalah apaan ekspor. Output. Jadi orang HR itu harus punya inteligensi ya. Yang lebih. Nah, inteligensi itu apa? Mampu mengkonvert data-data HRIS to insight. Misalnya, Pak, karyawan kita tuh banyak tinggal di Bekasi. Maklum lah kalau di Bekasi itu begini, ternyata punya impact nih ke kita. Bagaimana jalan keluarnya? Ya. Bagaimana data kecelakaan itu ternyata dipengaruhi oleh, misalnya, bukan kelelahan, misalnya Transportasi. baca pikiran. karyawan kita nggak jaga kesehatan. Gimana mau bagus? Tekanan darahnya, orang makannya pagi gorengan. Gado-gado. Tapi harus lembur sampai jam berapa gitu kan? Itu nggak masuk akal kan? Iya. Sementara kita tidak memberikan gizi yang baik untuk dia untuk bisa Berarti produksi yang bagus. Nggak adil kalau kayak gitu ya. Kenapa? Nggak adil ya. Wah, kalau itu bicara panjang ya. Panjang ini ada cerita era sebelum reformasi. Jadi BKKBN tahu ya, BKKBN. Ada riset tuh di sebuah daerah mau menekan jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran, di riset segala macam. Akhirnya tetap kok kelahiran tambah tinggi, padahal udah ada program KB segala macam. Musim hujan kali nggak? Musim hujan. belum kesini belum. Ternyata di riset lebih jauh lagi, ini kok jumlah kelahirannya banyak di area sepanjang Jawa itu kan ada rel kereta ya. Dari mulai katakan Jakarta sampai Jawa Timur kan. Nggak, ini serius ya? Serius. Saya khawatir jok soalnya. Ya, ntar ujungnya dong, ketawa dulu. Di riset ternyata sepanjang jalan ini, sepanjang rel kereta ini kan ada pemukiman liar maupun pemukiman yang padat. Disinilah tingkat kelahiran paling tinggi. Ternyata waktu itu sejalan dengan kereta malam ya. Kereta malam tuh dulu kan ada senja utama apa segala macam tuh. Wah, ternyata risetnya singkat cerita orang malam tuh jam 12. Ini buruh apa udah lelah kan capek. Kereta malam lewat getaran bingung mau tidur lagi nggak bisa. Tanggung. Dulu film TV baru TVRI doang. Jam 12 sebelum mati. Apa hiburannya akhirnya? Ya udah istrinya dibangunin lagi. Di situ ternyata tuh. Nah itu data maksudnya. Jadi perlu juga riset gitu kan. Nggak hanya dapat data tadi dari data mentah gitu. Jok itu baru jok. Ini KKB dapat tuh. Kayak ini menarik. Dulu kan di era COVID ini daerah Tasik atau daerah Garut ya, mohon maaf koreksi kalau begitu ya. Ternyata tingkat kelahiran bayi itu banyak. Itu banyak. Ya karena Iya. Benar-benar work from home. Ya. work from hamil. Nah, jadi itu yang saya selalu kritisi bahwasanya jangan sampai HR itu kehilangan inteligensinya. Begitu dia kehilangan inteligensinya, bagaimana mau jadi partner? Itu bisa di-training nggak sih? Kenapa? Training intelijensi. Bisa lah, harus bisa. Kalau nggak bisa ngapain ada HR? Kalau di pemain nih, kalau ini kita ngobrol bola, ini doyan bola semua kan ya. Kalau di katakanlah di klub bola nih atau dalam pertandingan bola, HR tuh harus jadi apa sih? Playmaker, pelatih, atau bahkan supporter. Dengan konteks tadi tuh, intelijensinya harus main gitu ya. Abi harus nonton satu film Nah, bermain film nih. Judulnya apa ya? Aku lupa. Bintang filmnya itu Brad Pitt. Ya, dia itu gini kisahnya. Itu kisah main bola Amerika. Dia itu mempekerjakan seorang ahli matematika dari Harvard. Dan dia hitung semua secara human capital orang ini seperti apa gitu ya, lemparannya berapa kuat dan lain sebagainya. Dia akhirnya bisa membangun tadinya yang tim underdog yang sudah mau bangkrut, dia beli. Dia menggunakan pemain-pemain yang sudah lama, tetapi dia poles sedemikian rupa menjadi juara 2.
Oh. Dan itu saya lupa nama filmnya. Tapi itu kisah nyata gitu. Brad Pitt ya? Ya. Ntar kita cari. Itu apalnya bintang filmnya. Ya. Oh, ini Moneyball. Moneyball. Oke, gua catat. Moneyball. Jadi ada Money Plane, Money Train, Nah, ini Moneyball. Itu juga film semua tuh. Itu film. Nah, itu membuktikan bahwasanya HR tuh yang harusnya kayak begitu. Jadi apa tuh tadi dia? Dia Pelatih. dia mampu menggunakan coach dan Coach. di belakang coach itu ada, saya lupa namanya, di belakang itu ya Under coach. yang lulusan si Harvard itu yang menghitung semua, memberikan inputan ke si coach. Oke. Si ini yang harus Assistant main. coach. Kalau melawan ini harus main. Wah, Pak Heru, Sekian. data scientist. Scientist. Kenapa? Pak Heru. Enggak, orang HR. Data scientist itu kerjaannya hanya meng-clean data, membuat model. Model itu dikasihin sama orang HR, yang ngomong tuh orang HR. Tapi yang olah kan data scientist kan? Oh, ngolah dalam pengertian Sini lawan ini, kalau di lain kita masukin ini. Sutradara. Gitu. itu apa ada namanya? di HR. Kita hanya kasih insight. Oh, Ini ada 10 alternatif ya. mau pakai yang mana terserah Dengan gitu. 10 Ini model resources aja. dengan akurasi 95%. Oke. Silakan nama Jadi kita, mana. kita kasih pilihan ya. Bukan kita. Data Coach scientist nggak berarti. pernah. Coach. Si Data scientist nggak bisa. si ini siapa? Bukan coach. Yang Inter Milan siapa namanya? Yang guru matematika? Maldini. Bukan. Bukan. Yang terkenal gitu. Dari klub kecil. Artinya dari situ kan itu yang apa ya? Artinya ke depan kita HR Mourinho. Mourinho. kita harus menggunakan intelijensi kita. Intelijensi itu tadi Ya, ya. dari data mengkonvert menjadi insight. Jadi sebenarnya dia insting bukan ya? leading ya, bukan leading ya. Enggak, beda. Mungkin jadi motor. Iya. Kalau HR jadi leading kan cilaka. Tuh. Nah, Karena merdeka kan di gini, akhirnya Mas, harus gitu. banyak di luar sana yang masih berpikir saya HR loh. Kemudian macam-macam, saya HR. Itu leading. Nah itu leading, maksudnya dia. Pertanyaannya begini Pak, kalau saya balikin. Kalau gitu revenue datang dari mana? Nah, Bisa jawab dia. Tapi Karena ini- bagaimanapun yang leading adalah yang menghasilkan revenue. Betul. Kecuali dia perusahaan konsultan ya. iya iya iya. Tapi kalau perusahaan pasti revenue. Itu satu. Artinya kalau kita bicara filosofi ya, kan sebetulnya ada lini, ada staffing. Ya. Nah, lini itu yang disebut tadi apa? Leaders. Ya. Staffing itu apa sebetulnya? Staffing itu membantu leaders dalam mengambil keputusan. Leader bisa mengambil keputusan tanpa staffing nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Iya, iya, bisa. iya. Asis bola itu datangnya dari belakang, Pak. Ya, ya. Jadi kejawab ya. Jadi libero playmaker siapa dong? Kenapa? Libero playmakernya tadi kita ngomongin coach, ya HR ya tadi ya. Iya, Libero siapa? kalau- Striker, Kalau striker. playmaker itu kan ada di lapangan. Iya. Ya kan? HR itu ada di lapangan apa di luar lapangan? Dalam tanda kutip yang bermain secara Ketika main ya, ketika main ketika main Kalau saya sih ada di coachnya. di di coach. coachnya. Kalau di lapangan? Di lapangan dia ada defender, Pak. Nggak mungkin dia ada di striker. Oke, berarti defender. Defender dia. Libero? Gawang. Libero? Libero itu pemain tengah kan berarti. Ada defender, ada Nggak harus ini, nggak harus di midfielder. tengah. Bukan pemain tengah. Libero itu orang yang Playmaker. memberikan itu, kasih umpan. Playmaker. Playmaker. Midfielder berarti kan. Enggak selalu. Dia posisi ada di belakang, tapi dia bebas. Playmaker bisa ke depan Dia bisa. dia bisa kasih umpan-umpan tuh dia yang Bisa mainkan. sebagai mentor juga posisi ini. Dia akan mainkan ini kita mau nyerang dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya. Nah, dia akan mutusin tuh. Playmaker. Dikasih ke siapa, dikasih ke siapa. Itu playmaker. Dan itu mahal harganya. Nah, Bisa nggak HR jadi playmaker? Bisa kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang yang masuk lewat dia. Iya sih. harusnya bisa. Kalau dia berpikir tentang umpan bisnis, gol untuk dari menjadi gol kan dari dia ya. kalau dia ingin mensukseskan perusahaan tersebut, saya butuh orang yang seperti apa? Ya. Saya butuh orang yang seperti Om Yunus. Ya, Om Yunus ada di mana sekarang Betul. posisinya? Saya mau hunting dia. Misalnya kayak gitu kan? Ya berarti jadi hub kan dia. Iya, benar. Bukan jadi pemain depan. Jadi Bukan. Dia bukan yang golin pastinya. Tapi dia menentukan, dia putusin, dia rekrut. Karena kenapa saya butuh orang yang seperti itu? Karena perusahaan butuh kayak gini. Tapi suatu saat playmaker juga bisa golin di kondisi tertentu. Bukan tanggung jawab utama. Nggak tahu apa. Misalnya kondisi tertentu Artinya HR bisa jualan juga. bisa. Oh iya dong. Bisa, branding bisa. Ya, kalau saya menambahkan saja dari yang Menarik, sudah menarik. di ini Jadi main bola. disampaikan tadi sama Om Cak tadi kan Haidir sama Udah habis kopi. apa namanya Pak Heru tadi adalah bagaimana Isar itu menempatkan perannya yang situasional. Artinya kapan dia sebagai mentor, kapan dia Iya, sebagai coach, kapan dia sebagai memang harus pegang strukturannya. Artinya Oke. memang dia harus strict to the rules.
kapan dia harus menempatkan. Artinya sebenarnya kan tergantung posisinya dia. Jadi artinya gini, kita bicara masalah HR itu posisinya sebagai business partner, dan dia harus bisa mindset bagaimana bisa meng-create bisnis gitu loh dari konteksnya HR gitu ya. Jadi yang terjadi selama ini memang HR itu lama-lama bergeser menjadi cuma sekedar administrasi matters gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya administrasi. Sebenarnya kalau berbicara masalah strategik, HR itu harus bisa menempatkan. Kalau bicara secara partner bisnis, bagaimana mindsetnya dia membangun seluruh karyawan itu adalah mindsetnya adalah bisnis. Ya. Gitu. Jadi kalau bicara data, bicara apapun, bicara bisnis, mindset bisnis. Tiap orang ini bisa provide berapa, bisa kontribusi secara value berapa. Menurut saya gitu. Jadi yang nempatin HR di situ siapa? Yang dapatin HR ya ini. Itu seger dari tadi ini karena kopinya. Ini sih. HR tambah kopi kayaknya Yang menarik tadi dari obrolan kita ada satu juga yang luput sebetulnya. HR harus mulai mulai berpikir dari pola pikir yang transaksional ke transformasional. Selama ini pikirnya transaksional banget. Transaksional itu artinya Maksudnya gimana? kalau transaksi itu kayak sistem reward punishment, itu transaksional banget. Saya Kalau melatih ini- kucing saya itu transaksional. Ada gua kasih, nggak ada gua tendang. Itu transaksional banget. Kalau transformasional kan itu lebih inspiratif, lebih tadi kan maunya dengan sendirinya gitu ya. Pemberdayaan juga ya. Nah, transaksional itu bisa dibangun tanpa intelijensia. Oke, transaksional bisa Dibangun dibangun tanpa tanpa intelijensia. Karena bisa pakai habit kan. Kalau Anda belajar Pavlov itu kan, Iya, iya. anjing itu kan pakai air liur nanya gini-gini nggak ada intelijensinya itu kan. Iya. Dia bisa suatu saat, tapi mentok gitu. Di situ Hanya aja. sampai air liurnya aja gitu. Ya. Nah, untuk bisa transformasional, bisa inspirasi, bisa lebih memanusiakan dan lain sebagainya, itu ya perlu inteligensi tadi. Nah, tanpa inteligensi dalam pengertian bukan IQ ya. Inteligensi tadi mengkonvert dari segala informasi itu menjadi insight. Insight itu adalah cikal bakal keputusan yang diambil oleh para decision maker. Karena decision maker tuh tumbuhnya insight kok dari HR. Itu kemampuan apa saja harus dimiliki di sisi converter itu? Kan itu proses isinya kan? Dari data input, proses, output kan itu. Outputnya kan tadi insight tadi kan? Iya. Inputnya adalah data-data raw data tadi itu, diproses di situ. Itu apa saja kemampuan yang harus dimiliki? Saya tidak selalu memaksakan bahwasanya harus punya hard skill di situ. Prosesnya tentunya dia harus ngenalin information, ngenalin data. Kalau dia nggak mampu di situ, ada satu kekuatan besar yang dimiliki oleh CR yang tidak dimiliki oleh departemen lain, yaitu kemampuan storytelling. Ya. Storytelling. Jadi bagaimana, jadi suatu data, suatu informasi, kalau nyampeinnya tadi nggak benar, nggak nyampe nih informasi. Jadi bentuk deskriptif ya. Ya, perlu storytelling yang jelas. Nah, ini orang HR kuatnya di sini. Ya, nah, jadi kalau tadi data scientist udah kasih orang lah, ya, kita nggak kuat di sana. Tapi storytelling, ya, bagaimana menyampaikan informasi ini secara benar menjadi insight yang baik. Naratif ya. Nah, itu harus orang HR yang bagus. Nyambung tuh sama yang awal tadi. Ya, bicara dengan hati, ketemu cinta dan nikmat. Nah, gitu. Storytelling. Ya, Sebelum jauh lagi, nih kita seger dari tadi ini karena kopi DHM ya. DHM Kopi, sponsor utama acara HR Merdeka HR. Hari ini ngobrol bareng ngobras Ini kopi. tadi kita ngomongin cinta. Ya. Ngomongin tadi apa lagi? Ngomongin cinta value. Apa lagi? Passion. Apa nih? Kopinya apa? Kopi di hatimu. Cia, kopinya kopi di hatimu. Tagline-nya mantap. Dan semantap Tapi nggak kopinya bikin juga. hati hitam kan? Wah, ini bikin hati putih kayaknya. Warna tidak Wah, kalau hati putih banyak pengapuran tuh bahaya. Ralat jangan. Pengapuran terus bahaya tuh. Oke, semakin menarik. 5 menit kesimpulan kita ke depan. Kita simpulkan saja diskusi kita. Memang nggak cukup waktunya ngobrolin HR Merdeka nih, atau merdekanya HR. Tapi kita di obrolan ini kita juga perlu kasih ini ya, apa namanya, kesimpulan untuk yang menyaksikan hari ini teman-teman semua. Nah, dari awal tadi HR yang merdeka itu kita udah jelas ya, harus dengan penuh value, cinta ya kan, bahkan harus menikmati gitu, nikmat gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah merdekanya HR tadi kembali kepada yang barusan kita bahas adalah HR yang punya intelijensi yang
beda dengan posisi yang lain gitu ya. Dan dia harus memberikan rekomendasi yang punya kuantum, punya lompatan ya, bukan hanya rekomendasi yang biasa seharusnya. Itulah yang dinamakan HR sebagai business partner tadi. Nah, dari Om Yunus dulu deh, kita simpulin satu-satu dari pembicaraan kita, walaupun kita ngobrol santai sih ya. Kira-kira HR Merdeka dan Merdekanya HR ini harus seperti apa sih kita ke depan, apalagi nih eranya 4.0 ke depan ya. Terus ada ya, mudah-mudahan badai Covid sebentar lagi selesai ya. Amin. Udah ada vaksin ya, udah banyak vaksin kayaknya. Kabarnya begitu, mudah-mudahan ini menjadi solusi dan kita bisa kembali normal lagi. Lanjut Om Yunus. Kalau 3 kata dari saya bahwa bicara HR Merdeka adalah bicara trust, kedua bicara masalah kompetensi, kompetensi bicara bahwa dia memang yang diandalkan, mampu secara profesional. Ketiga adalah dia mampu bisa menempatkan peran dan fungsinya dia dalam segala aspek yang ada di organisasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu. Om Benny? Ya, fokus saya sih cuman ke masalah bisnis partner. Ya. Ini adalah jargon yang selama ini, yang sekarang ini kita di HR kan seringkali itu ya, angkat jargon gitu ya, propaganda kita bisnis partner dan sebagainya. Mari kita ingat apa sebenarnya fungsi partner. Ya, partner itu kan salah satu fungsi terpentingnya adalah mengingatkan. Ya, bagaimana mungkin kita menjadi seorang partner yang qualified kalau untuk mengingatkan saja kita takut. Takut kenapa? Takut khawatir kalau tadi dibahas gaji dipotong. Takut di PHK dan sebagainya. Maka kalau saya, karena mungkin kalau tadi Om Abi bilang bahwa saya kebanyakan bermain di masalah tadi hitam putih tadi, saya menganjurkan kepada teman-teman untuk membangun independensinya sendiri, membangun daya tawarnya, bargaining positionnya harus dibangun. Karena biasanya kita akan menjadi semakin independen pada saat bargaining position kita meningkat. Pertanyaannya kan nanti bagaimana membangun bargaining position. Kalau sekarang kita ini, mohon maaf, sekarang ini kita selalu bergantung kepada tanggal 25 atau tanggal 30 setiap bulan, maka itu kita berarti masih belum merdeka. Kalau ngasih istilah yang tema ini ya, merdeka. Jadi bukan nggak boleh kita nerima tanggal 20 atau 25 atau 30, bukan nggak boleh, silahkan. Tapi jangan jadikan itu menjadi satu-satunya gantungan kita. Jangan jadikan itu jadi satu-satunya kendali kita merasa berhasil atau gagal itu di tanggal 25 atau 30. Salah. Kalau kita sudah bisa mulai mengecilkan makna dari tanggal 25 dan tanggal 30, maka kita sudah semakin merdeka. Karena berarti kita akan menjadi lebih independen. Kita lebih berani berbicara. Berani ini bukan berarti ngawur ya, bukan berarti nggak punya aturan gitu. Berani berbicara yang benar, berani menyampaikan, dapat dipertanggungjawabkan, mengingatkan partner, itulah partner. Itu saja. Oke, lanjut Kak Heru dulu. Buat saya merdeka artinya HR harus mampu meningkatkan inteligensinya dan memanfaatkannya. Gitu ya. Tadi untuk meningkatkan bargaining power tentunya perlu intelijensia. Nah, intelijensia yang baik artinya harus mampu menggunakan semua resources yang ada secara efisien dan efektif untuk memberikan insight yang baik bagi bisnis. Nah, dengan seperti itu bargaining power kita pasti akan bagus. Mungkin. Oke. Closing Om. Biasa motivator. Seorang kaya harus jadi motivator. Nah, dapat. Dalilnya harus keluar. Kalau saya boleh bilang HR Merdeka dan Merdekanya HR itu pohon izin coba merangkai kata diwakili oleh satu kata LOVE, ya. Love, ya. L-nya itu loyalty, bahwa kita harus setia terhadap sesuatu apa yang kita lakukan yang telah kita yakini. Loyalty. Ini bukan bicara urutan tapi rangkaian. O-nya itu optimism. Jadi ya optimis bahwa ini bisa kita lakukan. V-nya itu value, memiliki nilai-nilai keyakinan diri terhadap apa yang kita lakukan, punya dasar, punya dalilnya. Apakah itu undang-undang, apakah
apa itu keyakinan diri terhadap Tuhannya, Iya. gitu ya, itu yang lain. I-nya itu keep it enjoy, Wih. mati itu. Kalau ente nggak enjoy dengan apa yang dilakukan, something wrong. Kopi ini enak, Iya. gitu ya. Tapi kalau nggak enjoy, berarti terpaksa melakukan itu. Something wrong with you ya. Saya something wrong with you gitu. Kalau misalnya orang gendut gitu ya, mohon maaf gitu ya. Nggak, kita nggak ngomong. Lihatnya jangan Kom Yunus. Lihat kan saya nggak boleh juga Tapi tunjuknya begini. Saya bawa kamera sebenarnya. Om Yunus geser dikit. Gitu ya, misalkan gemuk gitu ya. Kalau kita nggak enjoy, terus tertekan dengan apa kata orang, berarti kita belum mencintai diri kita. Saya sih sudah semeter ya. Saya sudah ternyata. Yang penting ini kan bahas gemuk. Iya, ini sebenarnya ya. Kalau kita bicara rasa itu bicara dampak sebenarnya, ya kan? Makan itu kan proses, dampaknya tuh kenyang, ya kan? Kita enjoy itu adalah memberikan dampak yang Nikmat. Kalau dari semua itu kita nggak bisa nikmati, so bagaimana kita bisa menjadi seorang HR? So what is HR yang merdeka? LOVE, loyalty, optimism, value, and enjoy. Gitu. Luar biasa. Kita tepuk tangan nih buat bareng-bareng gitu deh. Ya. Merdeka dulu, Merdeka. Dan kita pakai merdeka ya terakhir. Merdeka. Nah, sambil kita potong. Ini apa maksudnya nih? Selamat. Nah, jadi kita sekaligus hari ini mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya studio bareng nih. Kita bisa manfaatkan untuk value tadi ya, ke masyarakat ya, ke umum, ke teman-teman praktisi HR. Dan kita rasa syukurnya, plus juga hari ini ada yang ulang tahun gitu loh. Kemarin 3 hari. Oh, 3 hari yang lalu ya, masih belum 7 hari, kayaknya masih anget lah. Sangat lah. Om Heru kita ucapin mudah-mudahan berkah umur, berkah rezekinya ya. Mudah-mudahan semakin dekat sama Allah. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. kita juga semua Allah kasih rezeki yang banyak, yang baik, yang berkah. Dan kita tetap masih bisa ngobrol bareng lagi nih untuk kasih value ke teman-teman semua, ke masyarakat, ke praktisi HR semua. Dan inilah bentuk kita channel iGrowth Indonesia untuk memberikan value and solution, bukan hanya value tetapi butuh solusinya ya. Inilah yang kita hadirkan. Untuk itu sekali lagi teman-teman semua, karena hari ini memang kita santai ya dengan tema HR, Merdeka HR, kita hanya 1 jam. Dan nggak usah khawatir, kita tetap akan lanjut lagi nanti di pembicaraan-pembicaraan atau obrolan-obrolan dan tema-tema yang lebih menarik lagi di Indonesia HR Solution yang kita gelar seminggu 2 kali. Dan teman-teman di sini juga nanti kita hadirkan lagi. Dan sekali lagi terima kasih waktunya Om Yunus, Om Denny, Kang Heru, waktunya, dan Om Haidir yang luar biasa tadi. Simpulannya tuh love ya, love gitu ya, mantap. Nggak pakai blind ya. Jadi itu yang perlu kita hadirkan sebagai praktisi HR. Saya nambahin sedikit, jadi HR juga harus punya ruh gitu ya. Jangan sebagai mayat hidup gitu ya. Kita hanya sebagai robot-robot yang berjalan, tapi juga harus punya ruh. Ruh di sinilah yang memberikan nilai kepada sebuah hal yang kita hadirkan, ya putusan, apakah itu langkah atau apa, itulah adanya ruh. Jadi perlunya ada ruh, itulah kita HR bisa memberikan solusi dan value dan solusi tadi. Terima kasih atas waktunya semua, dan saya ucapkan kita bisa bertemu di lain waktu, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kita kembali nikmati kopi kita dengan kopi DHM, kopi hitam di hatimu. Kopi hitam di hati.